Anime isekai dalam beberapa tahun belakangan ini emang lagi populer banget. Banyak sekali pecinta anime yang menyukainya. Apalagi kalau sang karakter utamanya overpower. Udah auto naik daun itu anime. Anime bertemakan isekai itu banyak banget. Setiap musimnya pasti ada aja yang rilis. Dan setiap kali rilis pasti ada aja yang booming. Nah, untuk itu di sini admin mau membahas anime isekai apa aja sih yang MC-nya overpower. Yang pertama ada No Game No Life. Anime satu ini adalah salah satu anime terbaik dengan tema game dan juga isekai. Ya meskipun animenya udah cukup lama ya, yang rilis tahun 2014 lalu. Tapi walaupun begitu, anime ini masih sangat menarik untuk diikuti. Kalau animenya sendiri bercerita tentang dua adik kakak yang cerdas dan jenius. Sang kakak bernama Sora dan sang adik bernama Shiro. Di saat keduanya merasa bahwa dunia nyata sudah sangat membosankan, mereka kemudian terlempar ke dunia game dan bertemu dengan dewa game bernama Ted. Di dunia game bernama Discworld ini, semua konflik dan permasalahan yang ada akan diselesaikan lewat sebuah permainan. Berikutnya ada Tsukiga Michibiku Isekai Doujou. Pada dasarnya sih anime ini sama dengan anime isekai pada umumnya. Namun yang membuat anime ini berbeda dari anime isekai lainnya adalah awalan cerita yang disajikan menghasilkan karakter yang berbeda. Kalau isekai pada umumnya kan ketika ditransfer oleh dewa atau dewi pasti diberikan berkah kekuatan atau enggak skill tersembunyi. Tapi ini enggak, sang MC malah dikatain. Jadi anime ini tuh bercerita tentang Makoto Mizumi, seorang anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan. Sayangnya, dewi di dunia itu berkata, "Wajahmu jelek." Lalu mencabut gelarnya dan membuangnya ke pinggiran terluar dari hutan belantara. Tuh kan, apes amat nih MC. Udahlah ditransfer nggak bilang-bilang, malah dikatain. Nah, saat berkeliaran di hutan belantara, Makoto bertemu naga, laba-laba, orc, kurcaci, dan segala jenis spesies non-manusia lainnya. Karena perbedaan lingkungan dari dunia asalnya, Makoto sekarang menunjukkan kekuatan luar biasa dalam sihir dan pertempuran. Selanjutnya ada Mondaiji Tachi ga Isekai Karakuru So Desuyo. Anime ini memiliki cara pembawaan cerita yang unik dan menarik. Ya walaupun animenya memiliki plot yang cukup sederhana, elu cuma harus memenangkan permainan untuk bisa mengembalikan kejayaan komunitas no-name. Tapi tetap, anime ini memiliki suasana yang ceria dan menarik serta seru untuk ditonton. Animenya sendiri bercerita tentang 3 orang anak muda yang mendapatkan surat misterius secara bersamaan
dan berpindah ke dunia lain yang bernama Little Garden. Mereka bertiga adalah Sakamaki Izayoi, seorang pemuda cerdas dengan kekuatan yang luar biasa serta kemampuan yang tidak diketahui. Terus Kudo Asuka, seorang gadis yang mampu membuat semua makhluk hidup agar menuruti perintahnya. Dan Kasuka Beyo, seorang gadis yang mampu berkomunikasi dengan hewan dan mampu mengambil kemampuan dari hewan tersebut. Di dunia tersebut, mereka disambut oleh seorang bunny girl bernama Kuro Usagi yang menjelaskan kenapa mereka ada di sini. Ketiga orang tersebut dipanggil karena untuk membantu sebuah komunitas yang selama ini kehilangan status sosial dalam sebuah permainan bernama Gift Game akibat mengalami kekalahan. Selanjutnya ada Sekai Saikuno Ansatsusa Isekai Kizoku ni Tensesuru. Anime ini terlihat seperti antihero karena misi utamanya adalah membunuh pahlawan yang memiliki kemungkinan untuk menghancurkan dunia. Namun, sebenarnya misi dibalik itu adalah untuk menyelamatkan dunia. Jadi, ia tidak perlu membunuh pahlawan jika tidak memungkinkan. Animenya sendiri bercerita tentang seorang pembunuh berbakat yang memiliki kemampuan membunuh terkuat di bumi yang berencana untuk pensiun. Ia memutuskan untuk pensiun dan memulai hidup baru sebagai pendidik calon pembunuh muda. Setelah misi terakhir terselesaikan, ia diberikan identitas baru dan jalur pelarian menggunakan pesawat oleh organisasi. Tanpa disangka, semua itu adalah rencana organisasi untuk melenyapkan pembunuh terkuat tersebut. Setelah ia memahami kebenarannya, keadaan mulai menjadi kacau dan semua orang termasuk dirinya mati dalam ledakan pesawat. Lalu dalam bayangannya terlihat seorang dewi yang mengajaknya berbicara. Dewi tersebut menawarkan kehidupan yang baru di dunia fantasi yang berisi sihir dan pedang. Setelah mendengar semua penjelasan Dewi, ia memutuskan untuk menerima misi tersebut dan mulai kehidupan yang baru di sana. Misi yang harus diselesaikan adalah menyelamatkan dunia. Berikutnya ada Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai Ode Kakeju. Jika kamu suka dengan anime fantasi, apalagi tema yang digunakan adalah berlatar game, nah, kamu bisa menjadikan anime ini sebagai list buat kamu tonton. Anime ini bisa dibilang anime baru, sebab dirilis pada April 2022 lalu. Dan kalau dilihat-lihat sih, MC-nya mirip kayak Ainz, kayak tengkorak gitu kan. Nah, untuk sinopsisnya ialah pada suatu hari, seorang gamer memainkan video game sampai dia tertidur. Dan ketika dia bangun, dia mendapati dirinya di dalam dunia game. Penampilannya menyerupai kerangka atau skeleton dengan baju besi yang kuat dan senjata. Penampilannya yang tidak seperti manusia pada umumnya membuat dia kerepotan. Hal ini
membuatnya harus menemukan sebuah tempat untuk menyendiri agar kehidupannya yang baru di dunia isekai bisa menjadi tenang. Namun, semua yang dicita-citakan untuk hidup tenang harus pupus saat dirinya justru berpapasan dengan seorang pejuang F. Pejuang F tersebut memiliki penampilan yang sangat cantik. Namun, F tersebut kemudian membawa dirinya ke dalam sebuah perjalanan. Perjalanan dirinya dengan pejuang F tersebut ternyata penuh dengan konflik dan petualangan. Next, ada fantasi Bishoujo Juniku Ojisan To. Anime ini bukan hanya mengusung genre fantasi aja, ada juga komedinya. Namun beberapa dari kalian mungkin ada yang gak suka dengan komedinya. Ya wajar lah, selera orang kan beda-beda. Tapi kalau kalian mencari anime isekai beda dari yang lain, udah pasti ini beda banget. Animenya sendiri berkisah tentang seorang om-om yang membosankan dan sahabatnya yang tampan bernama Hinata Tachibana dan Tsukasa Jinguji. Mereka berdua adalah pekerja kantoran biasa. Nah, suatu hari di tengah malam, ada sosok yang mengaku sebagai dewi. Kemudian membawa mereka ke dunia lain. Saat terbangun di dunia yang baru, Tsukasa Jinguji terkejut melihat perubahan sahabatnya, Hinata Tachibana, yang menjadi seorang wanita cantik berambut pirang. Bahkan karena kecantikannya, Jinguji sampai dibuat terpana. Mungkin juga hampir jatuh cinta. Ternyata sang dewi sengaja merubah Hinata Tachibana agar mereka mau mengalahkan Raja Iblis. Oleh sebab itulah, mereka berdua dengan segera harus mengalahkan Raja Iblis sebelum keduanya saling jatuh cinta. Sebab setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, maka Hinata Tachibana akan berubah kembali menjadi lelaki. Selanjutnya ada Genjutsu Sugiyusa no Okuko Saikenki. Anime isekai yang satu ini sangat unik dan menarik. Berbeda dengan anime isekai pada umumnya, yang diberikan kekuatan yang sangat besar kepada sang MC. Anime ini justru tidak memberikan kemampuan yang overpower kepada MC-nya. Namun sang karakter utama sangat ahli dalam mengembangkan perekonomian serta militer kerajaan. Selanjutnya ada Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Anime ini akan terfokus kepada karakter utamanya bernama Ryoma Takebayashi, seorang pria berumur 39 tahun yang bereinkarnasi menjadi anak berusia 8 tahun dan diceritakan telah hidup 3 tahun di isekai, sehingga umurnya saat ini telah 11 tahun. Karena karakternya anak-anak, mungkin anime ini cocok juga buat anak-anak. Karena memang sikapnya yang baik, serta bagus untuk dijadikan contoh, dan bisa juga dijadikan idola. Ya, siapa tahu kan? Anime ini bercerita tentang Ryoma Takebayashi,
yang meninggal di usia 39 tahun setelah menjalani hidup yang sulit. Namun, ia diberikan kesempatan oleh 3 dewa untuk bereinkarnasi di dunia sihir dengan mengemban satu misi, yaitu menjadi dirinya sendiri dan menikmati hidup. 3 tahun telah berlalu. Setelah menghabiskan besar waktunya meneliti slime, Ryoma bertemu dengan kesatria yang kesulitan karena salah satu anggota mereka terluka. Kemudian, ia pun membantu mereka. Nah, beberapa waktu telah berlalu setelah Ryoma membantu mereka. Tiba-tiba mereka datang kembali dan mengajak Ryoma untuk pergi bersama-sama keluar dari hutan. Dan di saat itulah dunia yang benar-benar baru menantinya, tempat di mana kemampuan sihirnya membuat banyak orang terkagum padanya. Berikutnya ada Shujo Kogeki Gazentai Kogeki de Nekai Kogeki no Okasan Wasuki Desuka. Buset cok, panjang amat nih judul. Sekilas, apa yang ada di benakmu setelah mengetahui kalau kamu ke isekai bareng ibumu? Anime ini akan lebih menunjukkan drama keluarga, khususnya ibu dan anak. Dan ditambah lagi terjebak di dunia isekai. Mungkin anime ini bisa dimasukkan ke dalam list tontonan kamu. Anime ini bercerita tentang seorang anak muda bernama Masato yang dikirim ke dunia lain demi sebuah misi. Menariknya, ibunya juga ikut dia ke dunia tersebut. Bahkan kekuatan ibunya jauh lebih hebat dari dirinya sendiri. Oke, yang terakhir ada Kenja no Mago. Anime ini akan berfokus pada petualangan seorang MC bernama Shin yang berusaha melindungi kerajaan dari gangguan iblis. Manusia dirubah menjadi iblis dan kemudian menyerang kerajaan dan warga. Anime ini sangat cocok untuk kamu yang suka anime isekai yang banyak wanita cantik di dalamnya. Animenya sendiri bercerita tentang seorang pemuda pekerja kantoran yang pada awalnya dia bekerja hingga larut malam dan pulang dalam keadaan lemas dan capek. Nah, ketika di perjalanan pulang, ia tidak fokus dan ditabrak oleh truk dan terlahir kembali ke dunia lain menjadi seorang bayi. Setelah itu, dia diurus oleh seorang pahlawan tua bernama Merlin Wolford dan diberi nama Shin. Dia dibesarkan sebagai seorang cucu oleh Merlin serta menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan Merlin. Namun ketika ia sudah berumur 15 tahun, ia mulai pergi ke dunia luar. Tetapi Merlin melupakan sesuatu, yaitu lupa untuk memberitahukan kekuatan hebat yang ia miliki. Lantas, bagaimanakah perjalanan Shin menjalani kehidupannya di dunia fantasi? Oke guys, itu dia tadi anime isekai dengan MC yang overpower. Mana nih favorit kalian? Tulis aja di kolom komentar. Ya udah, untuk sekarang segitu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton
dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.